Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada, kali ini Ami tetap jalan-jalan sekaligus karena tadi kita mau ada acara untuk UMKM juga, kita mau gelar produk UMKM juga, makanya hari ini ngurus paspor. Ketika mengurus paspor, Ami dengar ada sosok lagi, seorang anak muda yang cukup keren. Dulunya dia sekolah SMK dan setelah itu dia berangkat ke Jepang nih ceritanya. Ketika dia berhasil di Jepang, pulang-pulang jadilah sebuah usaha di bidang baju apa ya, kalau anak muda apa ya, fashion ya. Fashion. Dan itu cukup sangat berhasil. Kita akan kulik bagaimana dari seorang anak yang punya hanya ijazah SMK memberanikan diri untuk berangkat ke Jepang dan pulang dengan prestasi yang luar biasa. Yuk kita kulik, kita tanya namanya siapa ini. Perkenalkan dulu nih Mas. Nama saya Muhammad Hadi Daro ini, asal dari Kediri. Asli Kediri ya? Kediri, kelahiran Kediri. Tempat tinggal saya ya di Kediri. Terus dapat istri di Kediri juga. Orang Kediri juga gitu. Ceritanya gimana nih? Dari SMK kan imut-imut masih kecil gitu. Background saya itu dari dulu itu kan bapak saya petani, Bu. Bapak saya dari petani, jadi ya kehidupan petani gimana? Nah, dibilang apa? Nggak punya tapi kok punya lahan sawah. Dibilang orang kaya kok kehidupannya kalau di desa seperti itu kan kayak gitu ya. Terus orang tua itu sebenarnya juga namanya orang tua ya suruh meneruskan pendidikan di perkuliahan atau di kelasnya gitu loh ya. Tapi saya berpikirnya emang dari kecil kan ya kayak di sawah, sering ikut bapak kerja kayak itu. Kasihan lah kayak biaya untuk sekolah itu saya rasa itu terlalu kayak dibuang ya, tinggi kayak dibuang-buang kalau untuk saya, maksudnya dengan saya seperti belajar di sekolah SMP, SMK itu ya kayak gitu loh, ibaratnya kurang kan ada yang orang anak-anak yang memang fokus untuk belajar itu, tipe saya bukan seperti itu. Makanya saya berpikir ingin bekerja lah yang agak lebih itu gimana. Ternyata aku ada informasi dari sekolah SMK itu magang ke Jepang. Lah, sedangkan saya baru dapat informasi itu juga baru ingat kalau saudara saya juga ada yang di Jepang. Jadi aku langsung kulik-kulik informasi seperti itu, aku langsung belajar. Terus tes kayak gitu, habis tes alhamdulillah ridho kedua orang tua, langsung saya bilang daftar ke Jepang kayak gitu. Akhirnya ya didoain terus tuh, Bu. Tes demi tes, perjalanan itu, terus pelatihan sampai berangkat itu juga dari orang tua. Alhamdulillah akhirnya lolos. Terus selama kerja di sana ya namanya kerja ikut orang. Ya pastinya asam manis pahit enak juga. Berapa tahun di Jepang, Mas? Saya di Jepang 3 tahun. 3 tahun itu ibaratnya training kayak gitu loh. Magang, istilahnya magang. Di perusahaan? Asahi Danke, di daerah Kanto itu di Itakura. Di Gunmakeng. Nah, di area situ. Di Asahi Danke itu di bidang perbetonan, beton cor. Bikin kayak gedung-gedung itu dari ibaratnya udah ada proyeknya gitu. Kalau gedung tingkat 5 atau gedung itu udah ada bikin lantai-lantainya atau itu dibikin di pabrik, langsung nanti kalau udah jadi dikirim ke tempat bangunannya itu langsung kan modelnya kalau untuk di Jepang itu bangunan yang mau dibangun itu kan peralatan betonnya itu udah jadi. Jadi tinggal masang-masang gitu. Tinggal masang itu ya ibaratnya setengah jadi deh. Setengah jadi, nanti di sana itu ada
pengecoran lagi kayak gitu. Tinggal nutup. Soalnya kan sekarang ini kan juga ada sih di Indonesia, tapi belum semuanya. Seperti tapi itu kurang lebihnya. Lebih cepat, lebih simple gitu kan. Iya, tapi juga lebih kuat ternyata. Iya, lebih kuat juga lebih banyak merogoh goceng. Apa namanya? Kantong saku. Karena perasaan saya. Soalnya itu ya harus SNI dan barangnya pasti berkualitas lah. Kalau minta berkualitas ya harganya mesti. Mas apa ini enaknya Amik panggilnya ini? Handi aja, biasa dipanggil ya. Handi. Mas Handi, dannya sebenarnya kan hanya 3 tahun aja ya. Iya. Berarti dari 3 tahun itu keren banget. Dikumpulin uangnya, terus pulang balik ke Indonesia, terus akhirnya kepikiran untuk membuat clothing ini apa namanya fashion di sini. Gimana ini? Waktu itu emang suka di fashion atau? Sebenarnya kalau fashion ya suka, namanya berpenampilan anak muda lah, seperti itu. Cuman dulu waktu kayak STM itu kan nggak beli itu kan uangnya juga inilah, namanya saku anak STM kan. Terus istri saya emang backgroundnya dari kecil emang ya keluarga itu di apa namanya di fashion, di jualan di fashion di kayak di pasar kayak gitu, ada tokonya lah. Terus istri saya juga punya ide, dikasih tempat buat apa namanya jualan, ya saya manfaatkan sama istri saya. Ya namanya apa namanya merintis usaha itu ya nggak yang seperti sekarang. Dulu juga belanjanya mulai sedikit, pokoknya belanja mulai 7 juta belanja baju itu nggak banyak banget, enggak ya, pokoknya sedikit banget perasaan saya waktu itu. Dan saya juga meskipun punya uang saku dari sana itu nggak langsung, namanya usaha nggak langsung saya kok semuanya saya belanjakan seperti itu, enggak. Nah waktu itu pas apa namanya buka sampai 1 bulan itu rasanya kayak saya berpikiran kembali lagi kerja keluar. Belum laku biasanya belum gitu ya. Belum laku, betul, sepi. Dan saya berjualan itu berdua sama istri saya. Oh, pagi, jadi habis sana kan masih bujang, begitu pulang akhirnya merit terus baru buka usaha gitu. Sebelum merit itu aku udah dibuka sama istri saya, udah buka. Cuman ya itu saya apa namanya sambil ngurus-ngurus untuk merit itu loh. Terus saya sudah dibukain, namanya orang Jawa, orang tua benar. Itu tanggalnya yang bagus ini. Jadi makanya sebelum merit ya udah buka. Saya momennya itu emang sebelum puasa, memang buka itu sebelum puasa. Dan momen-momen kayak gitu kan yang tahu kan ya pelaku bisnis di fashion. Yeah. Nah, saya kira istri saya emang ya istri saya udah tahu momennya itu, makanya daripada nunggu lama-lama ya udah langsung buka aja orang. Terus saya belanja sama istri saya, terus apa namanya langsung buka itu, bikin apa namanya selamatan kecil-kecilan pakai jajan apa namanya jajan pasar kayak gitu. Terus buka hari pertama yang noleh nggak ada, kedua belum ada yang mampir. Hari ketiga itu ada yang mampir satu, lihat-lihat aja keluar lagi. Pokoknya saya itu sekitar 6 harian apa closing satu itu seneng banget waktu itu. Dan ya nggak semudah itu, maksudnya nggak rasanya itu ya seneng pokoknya. Kalau closing 1, 2 terus saya inovasi apa ya yang kurang kayak gitu sama istri saya. Ketika sudah kayak ada pembeli, terus saya agak rame kayak gitu, permintaan kan apa orang apa tak saya sendiri yang berusaha untuk menyediakan. Marketingnya juga saya sendiri, terus ada komplainan masuk itu saya langsung apa namanya saya belanjakan kayak gitu, mulai rame. Saya ngambil karyawan 1. Saya terus apa namanya buat apa ya, buat ini saya mencari kadang belanja biar di sini ada pengganti saya gitu loh, enggak terus saya belajar juga gimana ya jualan apa.
Terus suatu saat aku berpikiran sama istri saya itu ngojok ke pasar-pasar. Aduh, berpikiran saya itu wah enak ngojok itu langsung laku, dapat uang, dapat untung pikiran saya. Ternyata saya belum pernah survei pasar, belum pernah apa-apa, tapi saya langsung belanja. Saya ada uang sekitar berapa ya dulu? Hampir 200 itu tak belanjakan untuk ngojok itu. Itu saya salah ini sih. Salah apa namanya? Salah sasaran. Salah sasaran ibaratnya. Saya belanja itu bukan keinginan pasar. Bukan keinginan pasar, betul. Keinginan kita sendiri karena kita merasa suka kan, merasa suka gitu. Apa yang dirasakan istri saya waktu dulu itu yang paling kenceng waktu itu celana itu kayak gitu ya. Saya langsung belanja celana kayak kempol orang tua itu berapa ya dulu, sekitar hampir 100 lusinan. Terus yang baju-baju itu saya itu belanja itu ke konveksi itu dengan harga yang tidak sewajarnya. Kalau masih baru biasanya dibohongin. Aku kan, ada gitu. Ini biasa digandeng sama calo katakanlah seperti itu. Biasa harganya umpama 500.000 itu saya kena harganya 700.000. Nah itu belanja saya 100 lusin lebih. Jadi kan banyak banget. Wah itu pelajaran banget itu. Aku habis belanja-belanja, aku pulang tidur di hotel itu aku ngebayangin, loh kok segitu ya. Soalnya saya scroll di Facebook juga harganya. Wah ini nanti harganya masuk enggak, waduh aku waktu itu pusing Bu. Pulang, barang udah nyampe. Wah waktu itu mobil saya langsung saya masukin ini apa? Barang-barang aku keliling itu. Semua area Gringging, Nganjuk, muter semua pasar itu mintanya utang. Jadi ya, barang ditinggal. Nanti kalau laku baru dibayar. Saya ke situ lagi baru bayar itu gimana? Saya enggak mau juga. Saya enggak mau, akhirnya ya udah seharian itu penuh saya muter sampai malam itu pulang cuman laku 3 potong. Dari beratus-ratus lusin itu tadi. Iya, satu mobil penuh. Kok yang tak bawa kemeja sama celana muter. Terus aku berpikiran di rumah itu, waduh, kok gini? Kok gini? Akhirnya udah sehari itu aja saya coba. Akhirnya saya belajar tak posting kayak gitu. Tak posting di Facebook pertama saya Facebook tak posting. Terus kok ada respon. Waktu itu terus istri saya juga adain live lah kayak gitu live. Waktu itu juga ada apa produk yang lagi boomingnya viral-viralnya baju cewek. Istri saya nyetok kayak gitu, wah viral. Akhirnya kenceng, mulailah itu saya masuk online. Termasuk akhirnya kenal juga dengan Mas Doni yang di UKM Mendunia belajar SEO. Waktu itu ya saya ketemu itu saya belanja alat tempur kayak komputer, PC. Pak Doni juga cari PC. Waktu itu saya liatin kok kayak orang nggak asing. Apa aku kok pernah lihat di mana gitu. Aku kayak gitu. Terus terus dia belanja kok komputer banyak. Saya itu udah berpikirannya yang ini itu pasti online lah. Iya. Komputer banyak itu pasti online lah. Tapi online-nya apa itu yang saya pikir saat itu nomor 7 lah, nomor kesekian itu. Saya beranikan tanya, oh, Pak, buat apa? Padahal saya sudah ngerti pasti itu buat online. Terus waktu di situ saya sharing-sharing seperti itu, saya tukaran nomor. Terus Pak Doni mengadakan kelas, saya juga ikut. Akhirnya terus saya ikut kelasnya Pak Doni 3 hari itu. Terus alhamdulillah bisa jalan walaupun ada salah satu yang membohonginya. Iya, namanya. Itu jadi rezeki ya. Ya, semoga aja jadi rezeki saya. Mas Handi, ini ternyata dari hasil ternyata cukup signifikan dengan online itu ya. Mau nggak mau ternyata kaula muda ini dengan online itu benar-benar signifikan. Oh iya, waktu itu kan kita ditolong banget itu malah masa pandemi.
Masa pandemi itu susah-susahnya nyari uang, tapi kok kita pelaku usaha online malah bagi saya itu lebih banyak di waktu itu malah. Hasilnya banyak. Iya, itu apa namanya? Orderan itu kayaknya gimana ya? Kayak lebih baik order di online daripada orang datang ke store kayak gitu. Berarti keuntungannya memang benar-benar luar biasa sehingga dijalankan sampai sekarang ya. Ya. Ini luar biasa yang bisa ditiru untuk kaula muda. Jangan pernah takut untuk berusaha karena ternyata online ini cukup menjanjikan kan gitu. Iya, betul sekali. Ada pesan nggak nih Mas Hendy untuk kaula muda atau untuk teman-teman yang di luar sana sehubungan dengan ternyata buka usaha itu memang ada jatuh bangun. Usaha itu tidak mudah. Betul, tetapi kan Bang. Jatuh kalau kita mau sekali. berusaha itu kan bisa. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk sahabat-sahabat yang di luar sana sehingga mereka yang memulai ini nggak pernah takut ya rugi nggak apa-apa, mungkin sekarang terpuruk nggak apa-apa, tapi kalau kita mau berusaha terus nanti bisa sukses gitu. Iya, betul. Pesan-pesan dari saya itu jangan menyerah. Biasanya Kayak itu lagu kan jangan menyerah. iya, betul. Maksudnya jangan menyerah itu namanya orang yang usaha itu pertama itu menggebu-gebu, wah bisa untung banyak itu hanya untuk biasanya pelaku usaha seperti itu 1 bulan 2 bulan itu udah aduh kok kayak gini itu udah down. Jangan seperti itu, namanya apa? Saya itu bisa sampai segini itu juga sama istri itu gimana? Saya juga jatuh bangun di situ itu udah pengen nyerong sana, mau usaha sana, tapi tetap istri saya yang apa namanya? Kekeh. Udah di sini terus pokoknya. Ya udah ini dikembangin terus. Sabar. Nggak ada pembeli ya sabar, ada pembeli ya sabar. Namanya yaitu. Sebenarnya ya naluri saya sendiri manusia ya. Namanya sabar nggak bisa. Asli saya susah juga, tapi sabar. Berhubung saya punya istri dan itu usaha juga saya sama istri, akhirnya saya pertimbangkan ya bertahan terus. Kalau emang apa namanya kayak apa ya? Pastilah usaha itu pasti ada bosen, pasti bosen Bu. Nggak ada gitu namanya ya? Bosen dah. Apa kebosanan itulah yang bikin kita jatuh pasti itu. Ada nggak cara untuk menanggulangi bosen itu? Cara menanggulangi bosen itu ya gimana ya? Saya juga belum bisa. Bosen itu pasti ya saya tinggal refreshing terus. Saya pesenin apa anak-anak buat ini namanya apa untuk orderan itu tetap stabil dulu. Saya juga maksudnya refreshing bukan saya lepas itu enggak. Saya sendiri itu mending apa namanya kayak enggak nyuci otak dulu lah. Refreshingnya berarti seperti rutin itu. Juga ini anak-anak diajak refreshing berarti. Ada lah, enggak rutin juga. Ada, pasti ada refreshing, jalan-jalan juga ada. Dan sekarang masih tetap menjalankan online, terus enjoy, terus kayaknya sekarang juga bahagia, ini karyawannya pada ketawa-ketawa semua dari tadi meladeni dengan senang sekali. Alhamdulillah, gitu. Iya. Juga nggak ada tekanan, yang penting itu komitmennya dia kerja sama saya juga ya saya support lah. Nggak terlalu kayak harus ini. Namanya orderan itu kan yang belanja sosial media itu kan nggak bisa. Yang penting happy gitu ya. Iya. Satu gitu. Yang penting ramah melayani customer maupun offline maupun online itu harus ramah. Sebisa mungkin itu kita harus melayani dengan bagus lah. Nggak ada. Pokoknya admin saya kasih tahu, saya briefing itu jangan sampai kita darah tinggi. Jangan sampai kita darah tinggi. Ya namanya kita jualan harus tetap di bawah terus. Kalau bisa ya maaf kayak gitu. Harus maaf. Ngalahin, iya. Berarti pembeli adalah raja, benar-benar dilakukan. Gitu. Harus itu nomor 1 itu. Di sini harus anak-anak itu juga saya simulasi kalau ada customer itu minimal itu senyum sama apa selamat datang, minimal seperti itu harus wajib itu bagi saya. Kalau nggak bisa ya harus bisa kerja di sini seperti itu. Ya paling tidak sedekah senyum itu juga satu ibadah kan nanti Iya, betul. Karena Mas Hendy dan juga
lihat orangnya low profile banget. Sahabat Ami, dimanapun Anda berada, keren bukan? Bahwa orang di sebelah Ami ini adalah sosok anak muda. Beliau tampil dengan sangat sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Seperti yang beliau katakan bahwa kesabaran itu pahit, tapi buahnya pasti manis. Karena terbukti beliau bisa meraih omset yang cukup besar dan lumayan untuk sebuah kota kecil. Ini termasuk kota kecil di pinggiran. Kalau mau lihat di sini, alamatnya mungkin bisa disebutkan nih Mas Handi. Enak banget, alamatnya itu depan Balai Desa Cerme, Gringging ya. Gringging. Grogol, Kediri. Lengkap aja deh, Oke. biar nanti. Alamatnya Toko Wijaya, depan Balai Desa Cerme, kecamatannya Grogol, kabupatennya Kediri. Oh. Oke, thank you Pak Doni. Yang selalu borong. Terima kasih banyak. Oke sahabat, kita akan kulik lagi nanti beberapa anak-anak muda yang mereka punya kegigihan dalam meraih mimpinya, seperti Mas Handi ini. Dari SMK dia pengen membahagiakan orang tua, tidak mau menyusahkan orang tua, berangkat ke Jepang, pulang modalnya dibikin sebuah usaha. Maka terus berusaha berbuat baik, jangan pernah lelah berbuat baik, karena perbuatan baik akan pasti mendapatkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Selamat ya anak muda.